Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Matematika Pak Fafa. Matematika pasti bisa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan asas atau asesmen akhir semester genap kelas 10 SMA 3 bagian ketiga. Kita lihat soal nomor 7. Ya, jika grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B memiliki puncak 1,2, maka nilai A dan B-nya berapa? Baik, ini soal tentang grafik fungsi. Ya, sudah diketahui. Kita lihat dulu yang diketahui adalah titik puncak. Kita ingat kembali kalau titik puncak itu terdiri dari titik puncak itu terdiri dari X sumbu simetri atau sumbu simetri dan Y optimal. Y optimal itu bisa nilai maksimal, bisa nilai minimal. Kemudian kita lihat soalnya. Di sini hati-hati ada variabel variabelnya X, kemudian di sini ada A dan ada B. A di sini bukan koefisien dari X kuadrat ya. Kita kita tulis dulu dari yang diketahui yaitu fungsinya Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B, nilai A-nya, A untuk grafik fungsi maksudnya ya. Untuk membedakan ini saya tulis dengan huruf kapital ya. A-nya itu adalah 1 atau koefisien X-nya, kemudian B-nya itu adalah A, sementara C-nya adalah B. Walaupun sebenarnya C-nya tidak begitu dipakai ya. Kemudian kita, karena sudah diketahui titik puncak yaitu XS-nya. Nah, XS itu sumbu simetri, masih ingat terus rumus sumbu simetri ya. Kita akan pakai ya untuk mencari salah satu nilai dari A atau B. Kita tulis dulu rumusnya. Sumbu simetri adalah min B per 2A. Oke, sekali lagi untuk membedakan maka ini huruf B dan huruf A-nya ya, membedakan dari soal karena ada A dan B yang lain ya. Ini hurufnya saya tulis dengan huruf kapital. Oke. Nah, kemudian kita lihat sumbu simetrinya berapa? Ini dia. Ya, 1. Berarti ini 1 sama dengan min B-nya adalah A kecil, kemudian 2 A besarnya adalah 1. Kalau ada pecahan dia negatif maka nilai min-nya ya, min-nya itu bisa kita anggap sebagai miliknya pembilang, bisa juga penyebut. Nah, untuk mudahnya ini kita anggap min-nya di bawah ya. Jadi A per min 2. Selanjutnya tinggal satu langkah kita ketemu A-nya sama dengan berarti ini 1 sama min 2 dikali. Berarti ketemu min 2. A-nya ketemu min 2. Sekarang kita akan mencari nilai B-nya. Gimana kita mencari? Nah, ini ada trik ya anak-anak. Kalau anak-anak kadang Y optimal itu ada rumusnya min D per 4A, tapi saya tidak akan memakai rumus itu. Saya akan menggunakan rumus grafik fungsinya atau rumus fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B. Nah, Y optimalnya itu nanti kita substitusikan ke sini ya. XS-nya kita substitusi ke nilai X. Oke. Berarti Y-nya itu sama dengan 2 sama dengan X-nya adalah X sumbu simetri ya, yaitu 1. Berarti ini 1 kuadrat ditambah A-nya sudah ketemu tadi min 2 kali X, X-nya adalah 1 ya, sumbu simetri ditambah B. Oke. Lanjut, berarti ini 2 sama dengan 1 min 2 plus B.
Selanjutnya kita sederhanakan yang ruas kanan menjadi 1 dikurang 2 adalah min 1 plus B. Maka kita peroleh B-nya adalah 2 ditambah 1 sama dengan B. Maka B-nya adalah 3. Oke, A dan B sudah ketemu. Kita lihat kembali yang ditanya adalah nilai A tambah B. Jadi kalau anak-anak mengerjakan soal itu perhatikan ya yang ditanya apa. Jadi jangan buru-buru menganggap bahwa pekerjaan kita sudah selesai. Oke, yang ditanya adalah nilai dari A tambah B. A-nya adalah min 2, B-nya adalah 3. Jadi min 2 plus 3. Hasilnya 1. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah 1. Oke, C jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya yaitu nomor 8. Soal nomor 8, agar parabola Y sama dengan ini masih fungsi kuadrat ya anak-anak ya. Agar fungsi parabola ya ini fungsi kuadrat menyinggung, hati-hati ini menyinggung sumbu X. Maka nilai P-nya ini berapa ini yang ditanya. Oke, menyinggung sumbu X artinya ya, kalau grafik menyinggung sumbu X itu kalau digambarkan bisa begini ya, atau bisa begini. Nah, ini artinya menyinggung. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep persamaan kuadrat ya, itu berarti akarnya itu kembar, akarnya 1. Nah, maka ini hubungannya sama nilai diskriminan ya, nilai diskriminan. Berarti supaya akarnya kembar itu nilai diskriminannya harus 0. Nah, ini rumus yang akan kita pakai. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, perhatikan dulu, ini P itu ada juga sebagai bagian dari koefisien X kuadrat. Pada persamaan kuadrat, X kuadrat itu nggak boleh nggak ada ya. Artinya apa? Berarti ini nanti ya, untuk kasus soal ini P-nya tidak boleh 0. Ingat, P-nya tidak boleh 0. Berarti kalau lihat dari P tidak boleh 0 ini, jangan kalian menjawab B atau menjawab E ya. Itu sudah jelas salah. Nah, jelasnya jawabannya yang mana? Tadi sudah saya sampaikan, kita akan menggunakan rumus D harus sama dengan 0 ya, karena menyinggung. D sama dengan 0. Yuk, rumus D itu adalah B kuadrat dikurangi 4 AC sama dengan 0. Untuk persamaan kuadrat ini A-nya adalah 3P ya. B-nya adalah 2P dan C-nya adalah 1. Yuk kita substitusi ke rumusnya. B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 2P. Berarti ini 2P dikuadratkan. Sekali lagi, setiap kita mengganti variabel dengan bentuk lain, maka dikasih kurung biar aman ya. Karena saya menemukan anak itu kalau tidak dikasih kurung, apalagi penggantinya itu min, harusnya dia dikali, nanti dibacanya sebagai pengurangan. Ya, oke, 4A. A-nya adalah 3P kali C. C-nya 1 sama dengan 0. Nah, kalau dikasih kurung kan aman. Ya, ini tahu kita, ini perkalian ya. Oke, lanjut. 2P dikuadratkan berarti 4P kuadrat. Hati-hati ya, ini berarti 2P kali 2P. Kemudian 4 ya dikurangi 4 kali 3P 12 kali 1 berarti kurangi 12P. Oke, dengan menggunakan sifat distributif ya. Ya, ini bisa kita ubah 4P kuadrat itu kan 4P kali P gitu ya. 12 itu bisa 4P kali 3. Masih ingat dengan menggunakan sifat distributif ya? Ya kalau ada pengurangan ya,
atau penjumlahan kok ada bentuk yang sama di antara kedua atau ketiga sukunya, maka yang sama itu kita tulis di depan atau bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian ya. 4P kurung buka. Lah yang nggak sama ya, itu kita tulis di dalam kurung. Nah, ini sudah bentuk pemfaktoran. Maka selanjutnya adalah 4P itu sama dengan 0 atau P-3 itu sama dengan 0. Dari sini kita peroleh P-nya itu 0 dibagi 4 atau P sama dengan 3. 0 dibagi 4 itu 0. Nah, ada dua nilai P tadi di awal bahwa P-nya tidak boleh 0. Maka ini kita katakan tidak memenuhi syarat atau kita tulis TM. Ya, berarti jawabannya adalah P sama dengan 3 atau C. Lanjut soal terakhir untuk bagian ini ya, nomor 9. Hati-hati ini fungsi kuadrat diketahui F1 sama dengan F3 itu sama dengan 0, nilai maksimumnya 1. Rumusnya gimana? Oke. Ini hati-hati ya. Soalnya itu diketahui F1 sama dengan F3 itu sama dengan 0. Hati-hati. Ini nilai Y-nya 0 ya, nilai Y-nya 0. Ini Y berarti sama dengan 0. Saat nilai Y-nya 0 itu saat ini adalah X-nya ya. Ini berarti X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3. Nah, saat X-nya 1 dan X-nya itu 3, Y-nya itu 0. Artinya apa? Berarti kita dari sini kita dapat titik potong sumbu X-nya ya. Titik potong sumbu X yaitu 1,0 dan 3,0. Nah, selanjutnya ini kita sebut sebagai X1, ini sebagai X2 ya. Sudah ada tadi, sudah saya sebut. Oke, kemudian nilai maksimumnya 1. Ini nilai maksimum itu adalah Y optimal. Optimal itu bisa minimum, bisa maksimum. Nah, nilai Y optimal itu dicapai saat ya, pasangannya Y optimal itu adalah X sumbu simetri. Ya, X sumbu simetri itu pasangannya adalah Y optimal. Nah, berarti ya kita nanti melibatkan ada sumbu simetri. Sumbu simetrinya gimana? Padahal fungsi kuadratnya belum diketahui. Sumbu simetri itu bisa juga ya, bisa juga dihitung dengan cara kalau sudah diketahui titik potong sumbu X-nya ya. Nah, itu bisa dicari dengan rumus X1 tambah X2 per 2. Gitu ya. Berarti ini 1 tambah 3 bagi 2 sama dengan 4 per 2 yaitu 2. Oke ya. Nah, berarti ini tadi sumbu simetri itu pasangannya adalah Y optimal. Berarti ini kita titik puncaknya adalah 2,1 ya. Oke. Kemudian diketahui titik potong sumbu X, maka kita akan menyusun persamaan fungsi kuadrat, maaf. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan ya, kalau diketahui X1 X2 berarti A kali X1, sorry, X kurangi X1 maksudnya, X kurangi X1 kali X kurangi X2. Yuk, yang kita ganti ya itu adalah X1 dan X2-nya. Y sama dengan A kali X dikurangi 1 kali X kurangi 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai A-nya. Gimana kita mencari nilai A-nya ya?
kita akan mencari nilai A-nya itu dengan mensubstitusi ya 2,1 itu disubstitusi ke Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 3. Ya ini boleh dikalikan, boleh enggak. Kalau saya lebih enak seperti ini dulu ya, karena nanti akan kita dapatkan perhitungannya lebih mudah. Ya, Y-nya kita ganti ya, ini Y, ini X. Berarti Y-nya 1 sama dengan A kali X-nya itu 2 kurangi 1 kali 2 kurangi 3. Oke, 1 sama dengan A kali 1 kali min 1. Jadi A kali 1A kali min 1 min A ya. Oke, min A sama dengan 1, maka kita dapat A-nya adalah min 1. Terus kita substitusi lagi ya, terakhir. A sama dengan min 1 disubstitusi ke Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 3. Sehingga menjadi Y sama dengan min 1 kali ini, kalau dikali cepatnya ya, ini berarti langsung aja X kuadrat. Ini min 3 kali min 1 kalau dijumlah min 4 jadi min 4X dikali 3. Oke. Nah, ini kita cari space yang kosong di sini. Jadilah Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Ya, jadi jawabannya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Yang mana Y? Min X kuadrat plus iya, yang E ya. Oke. Bagian ketiga sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.